Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman untuk program pecah batang terutama sancang. Pasti teman-teman sering mengalami program pecah batang, apalagi dibikin bogel dengan pengepresan batang utamanya pendek. Ini sangat riskan sekali terjadi pecah di saat kita melakukan pengelosan beberapa cabang tanpa sengaja ya. Saya di lahan mulai saya amati ada satu bahan yang saya seperti sampaikan tadi, pecah batang dari bawah nyampe di atas. Bagaimana mengatasi untuk pecahan itu biar cepat menutup ataupun luka yang retak pada batang utama bisa menutup? Saya mau tampilkan untuk teman-teman bahan yang ada di lahan saya yang sudah saya proses sudah sangat lumayan lama sekali, karena bahannya dari kecil juga sejari kalau tidak salah dulu ya. Seperti apa? Ini nanti mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum menuju ke bahan yang sudah ada di lahannya, contohnya nanti saya tampilkan. Jadi untuk teman-teman hati-hati apabila mau melakukan press batang utama pada bahan bonsai sancang yang kita lakukan pecah batang total. Kalau bahan ini dulu memang sengaja saya pecah batang ekstrim, dalam arti saya lakukan pemahatan di sini nyampe tembus di sana, otomatis tulangnya pisah ya di beberapa bagian. Lain lagi dengan teknik pecah batang, saya ambilkan contoh pada batang ini ya, saya ambilkan sedikit contoh. Biasanya ada juga yang di media sosial itu saya perhatikan pecah batangnya cuma diambil sekiannya, dibagi terus diganjal kemudian ditanam, itu lain lagi. Jadi secara logika ya, kalau seandainya seperti bahan ini walaupun kambium sudah nampak terlihat sempurna, tapi saya yakin untuk tulang tengahnya ini masih pisah. Lain lagi kalau vikes ya, kalau vikes mungkin treatmentnya bisa diatasi sangat mudah dan cepat. Cari cangkokan kita tempel buat menutup luka, itu sangat cepat sekali untuk jenis vikes. Jadi di saat kita lakukan press di atas dengan kondisi seperti ini, secara logika kalau ada mata tunas di sini ya, seandainya kita loskan untuk terusan ke atas, sama di sini cabang pertama untuk terusan ke cabang pertama, tentunya ini akan asupan nutrisi dari posisi akar di sini akan menarik, jadi di sini biasanya akan terjadi retak. Nah itu tip dari saya, apa yang pernah saya lakukan di lahan dan selalu saya amati. Kita coba lihat ke bahannya langsung. Mohon maaf teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit berisik ya, karena posisi bahan dasar ini ada di pinggir jalan raya, jadi ada kendaraan lalu lalang. Oke, untuk bahan ini dulu awal proses pecah batang total, tulang tengahnya tembus dari depan nyampe belakang keseluruhan. Tapi untuk bahan ini, untuk pecah batangnya dulu dari sejari, pas saya budidaya cangkok ke polybag, saya tanam ke ground. Posisi mau tanam ke ground itu saya lakukan eksekusi pecah baru saya tanam. Jadi dengan besar batang sekian sudah lumayan ya, sudah hampir nampak tidak terlihat untuk pecah batangnya. Kalau yang saya tampilkan di depan tadi itu batang besar, batang sekian baru saya lakukan pecah ekstrim, tembus, karena memang itu bahan saya mau bikin jumbo indukan. Nah, kalau tampak depan memang saya ambil dari sebelah sini ya. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Dan untuk bahan ini sering kali saya update, mulai dari awal penanaman, terus proses potong akar dominan, membuat anak cabang akar, lalu
sambung sisip sudah saya update semua. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Langsung saja kita menuju ke tampak yang belakangnya. Sangat parah sekali untuk pecah dari bawah itu nyampe tembus di atas. Nampak terlihat ya di sini untuk yang saya bicarakan tadi, pecah dari bawah di belahan akar kanan dan kiri nyampe full di atas. Karena memang ini dulu bahan ini ada los ke atas ya. Terus ada cabang 1 2. Ini saya press, ini buat terusan ke atas. Ini buat cabang pertama. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, di saat melakukan pengelosan ini, akar yang di seputaran sini kasih asupan nutrisi full di sini, terus di sini ikut kasih asupan nutrisi ke sini. Jadi di saat menarik pengelosan terlihat ya, parah sekali. Nah, tanpa sengaja sebenarnya dulu di sini ada mata tunas banyak sekali kecil-kecil seperti ini di bawah sini nyampe di atas, di bekas kambium di sini. Biasanya tumbuh ya kanan kiri. Kalau enggak, biasanya kalau enggak sebelah kanan ya kiri. Malah saya buang ya total. Nah, saya mencoba dulu ada di sini, nampak terlihat. Kita lebih detail mendekat ya, seperti apa. Nah, nampak di sini ya. Dulu ada mata tunas hampir sebesar ukuran kawat bonsai yang ukur 3 ya, sekian ya, tapi batangnya masih muda. Ini saya potong. Nah, bisa jalan ya, kambium menutup ya kanan kiri. Nah, dan di sini alhamdulillah ada beberapa mata tunas lagi. Ini akan saya biarkan di bekas luka retaan. Nanti kalau sudah agak sedikit besar, hampir sama kawat yang ukuran 3, akan saya lakukan pangkas, tapi tidak mepet ya, agak sedikit naik. Jadi kambium nanti bisa menutup, memanipulasi luka bekas kanan dan kiri ini. Nah, yang di bawah juga ada terlihat ya di sini. Saya mau mencoba mentreatment nanti seperti yang sudah ada di atas di sini ke depan. Nah, tapi apakah ini kita bisa siasati dengan cara lain? Kalau Vicus tentunya seperti yang saya bicarakan di depan tadi ya, lebih mudah. Kalau ini, kalau kita mungkin cari bahan budidaya cangkok, kemudian ujung yang paling mudanya kita selipkan di sini, kayaknya juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau sudah bahan seperti ini, kalau kita mau proses, sayang ya kalau gagal, kita bisa praktek ke bahan yang lainnya. Nah, ini tanpa saya sengaja ya. Jadi kita banyak belajar, saya sendiri banyak belajar tentunya di lahan ground. Kita proses, kita teknik seperti ini, hasilnya seperti apa. Dan kita juga harus banyak-banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Nah, mudah-mudahan ini nanti mungkin malah akan saya sedikit luka yang di bawah ini pakai peso carter yang tajam, karena ini kambium sudah hampir jalan ke sana. Terus tidak ada luka baru. Biasanya kalau ada luka baru ada mata tunas. Sebenarnya sini dulu banyak tunas kecil-kecil, belum ada sekian sudah saya buangi. Nah, yang di atas ini tanpa sengaja ya, malam-malam hampir sebesar ini saya potong. Ini bisa hampir menyatu ya. Jadi kalau seperti ini secara logika, kalau ada mata tunas di sini kita biarkan, tapi jangan nyampe coklat, jangan nyampe tua, jangan nyampe membesar. Kalau nyampe membesar otomatis membuka kanan dan kiri ini ya. Jadi ini nanti kalau ada mata tunas besar kita biarkan, ini malah akan renggang. Jadi jangan nyampe tua,
agak sedikit seperti inilah kira-kira, masih hijau kita pangkas. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya apa yang saya lakukan di lahan dan saya amati, saya proses dan tanpa sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman, apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang tepat atau penyampaiannya kurang pas, saya mohon maaf karena kita sharing masih sama-sama belajar. Mungkin untuk teman-teman ada yang lebih paham cara mengatasi bagaimana pecah untuk sancang ini dari batang atas sampai bawah, ada solusi, nanti bisa sharing, komen-komen di bawah deskripsi. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.